apa lirik. Wah, berantakan semua. Tapi Bu Bos, saya nge-rapnya freestyle tadi apa? Coba lagi, nge-rap lagi. 2, 1, go. Raffi Ahmad, Raffi Ahmad. Iya, pemirsa di rumah. 1, 2, 3, 4. Raffi Ahmad, bos saya, orangnya baik hati dan juga cerdas. Dia marganya tidak mudah sama, mudah mengasih rezeki antara kita. Mana ada wanita, dia cinta istrinya, tak ada lagi yang lain di dalam hatinya. Nagita Slavina, this is wife. Tidak ada lagi wanita dalam dirinya. Raffi Ahmad. Aku punya teman bernama Vicky. Dia Yes, I am. sukanya bermain hati. Yes, I Banyak am. wanita yang sudah tersakiti, Yes, tapi dia I am. tak pernah terintimidasi. Itulah si Vicky. Memang dia terkadang anaknya sensi. Vicky Prasetyo. Yes, Yo. Yes, I am. Nagita Slavina. Come on, bro. Go. Level problem kita berappreciate. Bebas saja, Bu. Bebas saja. Tadi udah nge-rap. Coba kita sekarang beda. Hah? Tadi nyanyi udah. Nyanyi udah. Nge-rap udah. Iya. Selawatan. Coba Pi. Biar beda, biar tunjukin oke bos, lu tuh host yang bener-bener Udah, bisa apalagi semua. ini kan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman-teman yang di rumah juga pastinya. Ya, pasti. Sholat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bab ya Ini ngomong-ngomong kita habis sholawatan gini aku jadi inget sama salah satu ulama besar Ya. yang kita juga pernah ketemu, pernah main ke rumah aku. Dia adalah salah satu guru hebat Kita, yang ya. kemarin terkena musibah. Cuman aku belum sempat menengok, tapi Iya. aku udah call-callin, telepon-telepon udah. Syekh Ali Jaber. Waktu itu kan ada kejadian besar, kemarin dia mengalami musibah kena tusuk lengan sebelah Kiri, kanan. kiri. Kanan. Lengan sebelah kanannya. Jadi untungnya Syekh Ali Jaber berdiri, tadinya tuh yang mau diarah katanya lehernya. Tapi hebatnya beliau, dia bisa memaafkan dan justru dia yang minta maaf sama pelakunya. Kepada pelaku yang nusuk ya. Kenapa dia minta maaf? Dia sudah teraniaya ya bos, tertusuk. Tapi kok dia masih malah minta maaf? Coba kalau yang ditusuk gimana, Fik? Ya pasti akan manusiawi, akan marah kepada seseorang yang sudah melukai kita gitu. Manusiawinya ya. Ya makanya itu luar biasanya guru kita ini ya. Jadi benar-benar yang bisa dicontoh bahwa ya kayak gitu-gitu kan bukan sekedar hanya Aku juga berterima kasih sama Syekh Ali Jaber. Pertama kali aku ketemu sama beliau itu waktu itu lagi sholat Id. enggak kan sholat Tarawih tarawih dulu. Sholat tarawih dulu ya? Terawih. Iya bulan puasa Oh kemarin. iya, taraweh. Benar. Abos kan sahur bareng saya. Sholat taraweh dulu. Iya. Waktu itu sholat taraweh, beliau jadi imam di rumah, tapi di rumah. Dan sholat Idul Fitri ya. rumah. Dia pun, beliau pun Mengimami jadi di imam. rumah. Di rumah aku sama keluarga. Masya Allah baik banget. Nanti kalau sholat terawih lagi, saya jadi bilalnya bos. Boleh? Bisa saya. Bos alin sunatan tarawih. Gitu ntar saya jadi bilalnya kalau di rumah bos ya. Waktu Kalau itu juga sama dibikinin saya. nasi mandi. Oh iya kita dimasak. Syekh Ali Jaber juga. masak di rumah. Pas bulan puasa kemarin habis Masa tarawehan. Syekh Ali Iya. masak? Masak, dia bener-bener ya, Syekh Ali Jaber ke rumah, dia bikin nasi mandi, bikin nasi, wah bener-bener dia sampai ngegali taman aku, tanah yang di belakang tuh, dia bener-bener, jadi bener-bener jago masak banget ya.
Jago masak. Itu Emang gali tanah bos, apa hubungannya masak sama? Jadi tuh ternyata kalau masakan Arab kambing yang bener-bener dimasaknya bener itu tuh si nasi mandi itu tuh ditaruhnya dibakarnya dimasaknya tuh ditunggu di dalam Tapi hebatnya ya, tanah. orang-orang tuh mikirnya Syekh Ali Jaber tuh kan, ya karena sebutannya kan gelarnya Syekh. Jadi kita kan kaku pas ketemu sama beliau. Tapi orangnya Masya Allah ramah banget, baik banget. Mereka tuh sekeluarga tuh sama adiknya datang ke rumah. Ya sama keluarganya ya. Sama keluarganya. Awalnya juga sempet apa ya? Ya bukan kikuk ya, Ya kita kaku tuh. juga, karena kan memang beliau itu lahirnya kan di Arab Saudi. Iya. Tapi sekarang sudah warga negara Indonesia, jadi dia memang ada darah Arabnya. Wah, Irfan Hakim juga cerita sama aku. Pertama dia gugup banget, tapi dia sekarang udah santai Vicky? banget. Vicky pernah ketemu ketemu ya Mas? awalnya Ya? Saya minta ketemu malah. Bos, gitu? kapan ada Syekh Ali Jaber lagi? Nanti tuh yang pas 32 jam itu momen saya bisa ngobrol akhirnya yang YouTube live Oh di itu baru Rans. ketemu. Ketemu, ngobrol banyak dan orangnya juga maaf ya beliau tuh nggak yang terlalu maksudnya kayak ya kita menganggapnya bisa ngobrol santai, nggak terlalu jaga jarak juga dengan bagaimana. Nah, jadi kita akan ngobrol sama Syekh Ali Jaber dan di Oke Bos kita akan bahas sisi-sisi yang memang orang tuh pada nggak tahu. Ternyata Syekh Ali Jaber orangnya humble sekali. Wah, kemarin aja sama aku pernah melakukan kegiatan yang orang-orang tuh kaget kalau ngelihat beliau. Apa bos? Mau tahu? Apaan? Tenang dulu. Pasti ibu-ibu di rumah siap-siap. Jangan kemana-mana. Habis ini kita akan undang Syekh Ali Jaber. Tetap di Oke Bos. Siap bos. Kita kembali lagi di Oke Bos. Siap bos. Ini pasti sudah pada yang di rumah tuh menanti-nantikan ini kehadiran Syekh Ali Jaber. Beliau masih Ibadah. sholat dulu sebentar. Banyak banget yang mau nanya juga boleh. Silakan komen di Instagramnya Oke Bos. Oh iya benar, nanti Ya. kita buka Q&A ya. Nungguin Syekh Ali Jaber, Uya yang nelpon nih. Kang, lagi live nih gue, Oke Bos. Oh ya udah. Tadi gue telepon lagi. Lu ngapain? Nih lagi gue live ini suara lu nih. Lagi nggak ada yang ribut. Live-in. Iya kebetulan Syekh Ali Jaber masih sholat maghrib, jadi nggak ada bintang tamu nih. Menitip pertanyaan enggak? Lu mau nitip pertanyaan apa nggak Kak sama Syekh Ali Jaber? Kemarin kan yang ditusuk itu loh Kang. Ah iya. Lu mau nitip pertanyaan nggak? Waduh ini pertanyaan apa ya? Kalau nggak lu nanti ngaji bareng deh sama gue sama Vicky ya. Iya Tempatnya boleh. Syekh Ali Jaber ya. Boleh, siap Pi. Siap Kang, yaudah. Ya. Iya Pi, dah. Kuya. Mau ngajak main sulap? Apa-apa nih? Nggak tahu ya Kuya. Ada-ada aja. Tapi sayang, menurut kamu kalau seandainya nih kita berada di posisi begitu, apakah kita bisa memaafkan orang itu dengan cepat? Abos sendiri deh. Kalau misalkan nih Abos lagi memberikan materi, Iya. ada jamaah tiba-tiba ada orang yang langsung nusuk. Apa yang Abos akan lakukan? Ya pasti kaget juga. Tapi bisa tersulut emosi kan? Ya. Saat gini pasti kan, wah dia nusuk saya woi. Biar pasti kan minta orang untuk cari perlindungan. Ibaratnya kalau sampai orang itu dipukulin juga, kita mungkin kan bisa ikut mukulin juga. Karena dalam posisi kitanya juga teraniaya gitu kan. Benar. Kalau lu gimana, Vic? Sama kan sama gua? Ya udah pasti kalau sebelum ini udah pasti akan emosi kita gitu loh. Kan kita juga namanya terluka oleh dia gitu pada umumnya. Makanya Syekh itu Masya Allah ilmunya juga luar biasa banget. Makanya akhirnya dia malah dia yang merasa bersalah sama yang udah nusuk dia ini. Karena iya. Tapi Abos, waktu saya di dalam rutan Salemba kemarin, nih saya ya, jujur ya. Kalau ketemu Syekh, sebenarnya ada yang mau saya tanyakan tentang perkara saya, Abos. Jujur saya. Iya maksudnya, ya saya juga kan harus punya pandangan, baik secara hukum. Emang lu pengen nanya apa sama Syekh Ali Jaber? Misalkan, Syekh, kemarin kan ya dalam kondisi istri saya, maaf, di jam yang tidak wajar di dalam kamar dengan pria lain, saya menemukan itu. Sebenarnya dalam kondisi seperti itu, apa yang harus saya lakukan, Syekh? Itu loh, kalau dengan menggerbek adalah itu sebuah kesalahan. Ya, terus apa sih yang benernya tuh bagaimana gitu? Boleh, Pandangan nanti lu boleh agama. nanya. Saya tanya. Jadi, Kamu ada pertanyaan nggak nanti sama Syekh? boleh lah nanti kalau nggak teman-teman yang di rumah juga kalau yang punya pertanyaan bisa langsung nanti ke Instagramnya Oke Bos. Buat teman-teman di sini juga kalau punya pertanyaan bisa langsung ditulis ya di lembar pertanyaannya. Kali aja bisa kita bacain nanti gitu ya. Katanya Vicky mau nanya tadi gimana caranya untuk bisa adil. Adil, saya nggak ngomong gitu. Enggak ngomong gitu. Ya maksudnya sebagai
Bukan sebagai Adil apa nih? Kategori adil tuh berarti ada sesuatu yang akan ya kan, dituju gitu sebagai loh. kita manusia kan kita harus bisa adil dengan pekerjaan kita, dengan keluarga, Ya, dengan tapi teman. kirain saya adil. Adil gimana sih? Tapi penonton di rumah nih udah Nih, ini pasti orang-orang udah pada nungguin nih. Sama, kita juga nungguin. Tapi ini memang spesial banget. Syekh Ali Jaber tuh datang ke sini di tengah kesibukannya dia mendakwah terus. Tapi memang Fik, kalau lu ketemu sama Syekh Ali Jaber ngobrol tuh hati kita adem. Bener. pasti. Bener kan? Gue ada game sebenarnya. Game. Nah, game lagi aja gimana? Nah, Ini kan saya mau nanya mas Syekh kenapa jadi ada Sebelum game lagi? Syekh Ali Jaber datang, aku mau kasih game dulu. Keluhnya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama, gue tidur dulu ah. Nah udah Bu, sini Bu, ayo main lah Bu. orang pertama Syekh Ali Jaber. Orang kedua Raffi Ahmad. Orang ketiganya Duh, susah nih. Aduh, orang ketiganya. Aduh, susah deh. Aduh, orang ketiganya. Mama Ami. siapa? Mama Ami. Mama Ami, betul. Orang pertama Raffi Ahmad. Lalu Abos. Orang kedua Vicky Prasetyo. Enggak, tar dulu. Orang ketiganya? Bagaimana Syekh Ali Jaber bisa ke Mama Ami ya Bos? Enggak. Dengerin dulu. Kan orang pertama Raffi Ahmad. Orang Orang kedua. kedua Syekh Ali Jaber. Kok bisa-bisanya maaf ya, ada Mama Ami gitu loh. Orang pertama siapa? Syekh Ali Jaber. Iya. Orang keduanya Raffi Ahmad. Iya. Raffi Ahmad sama Mama Ami adik kakak nggak? Anak sama ibu nggak? Iya. Ya udah. Lagi. Paham nggak lu? Nih, orang pertamanya Angel Elga. Orang keduanya Zaskia Gotik. Orang ketiganya? Orang ketiganya Pak Yanto. Bener. Sejak kapan Pak Yanto berurusan dengan Angel Elga dan Zaskia Gotik? Ya. Sejak kapan? Mereka nggak punya sejarah itu ya? Makanya cluenya jangan lupakan orang ketiga. Wah, terlepas jangan lupakan orang ketiga. Mereka nggak pernah ada Orang sejarah. pertama Raffi Ahmad, orang kedua Nagita. Orang ketiganya? Orang pertama Raffi Ahmad. Orang kedua? Orang keduanya Nagita Slavina. Orang ketiganya berarti Rapatar, keluarga. Siapa? Orang ketiganya Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum ya Ali ya Uti. Assalamualaikum ya Ali ya Uti. Assalamualaikum. Biasa. Waduh. Syekh gimana tangannya Syekh? Udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah kemarin sudah melepas jahitan dan alhamdulillah sudah. Katanya sampai dalam banget Syekh. Ya cukup dalam lah, alhamdulillah. 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 Selalu ucapkan alhamdulillah. Syekh, assalamualaikum. Apa Assalamualaikum. kabar Syekh? Tapi kelihatannya sehat sekarang ya? Alhamdulillah, selalu sehat dan insyaallah kita berjuang. Waduh, Masya Aku Allah. janji sama Syekh saya mau ke puncak nanti. Oh iya. Ah, ke puncak. Silakan duduk, Syekh. Ya ya, siap. Memang penonton. Bukan, puncak tuh ada villanya Syekh. Saya tahu di situ. puncak, Syekh. Ini mau ke puncak disangkanya mau kawin kontrak mulu nih pikirannya nih Syekh nih. Ya Allah. Orang di depan saya biar ada baiknya ya Bos. Orang saya. Syekh Ali Jaber ini adalah salah satu guru besar. Ya, guru kita kita semua. semua. Kemarin juga saat Syekh Ali Jaber terkena musibah, wah satu Indonesia itu marah. Rasakan semua. Tapi Syekh Ali Jaber malah dia meredam emosinya. Beliau memaafkan pelaku yang menusuk Syekh Ali Jaber. Gak hanya memaafkan, tapi Meminta Masya maaf juga. Allahnya, ya. Syekh minta maaf sama pelakunya itu gimana ceritanya Syekh? Kok minta maaf? Sebenarnya prinsip saya pertama ingin meniru Rasulullah SAW. Rasul kan manusia yang terpuji, manusia yang termulia. Kita tidak mungkin bisa sampai level Nabi Muhammad SAW. Tapi kita berusaha, kalau tidak bisa menjadi orang suci, paling tidak mendekati kesucian. Berarti dalam istilah, kalau tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Artinya dalam kebaikan. Kenapa saya minta maaf? Karena pertama, ketenangan yang Allah berikan di saat kejadian musibah, tidak pernah merasa ketakutan atau trauma atau apalagi marah. Justru tenang.
yang membuat saya minta maaf kepada pelakunya. Karena di saat waktu saya masih sibuk melihat bekas bisunya kan masih nempel dalam ya, belum. Oh, jadi pisaunya nancep di sini? Iya, nancep, saya mau keluarkan kan. Jadi saya keluarkan baki tangan kiri, baru saya sadar bila aku lagi dihajar sama jamaah gitu. Makanya titik ini menurut saya terlambat untuk menyelamatkan dia gitu. Tapi alhamdulillah bisa ikut saya sambil menahan jamaah. Jangan, kasihan. Sampai ada orang di samping saya, kok Syekh kasihan dia, kita malah kasihan Syekh kita. Jadi alhamdulillah bisa kita amankan. Saya bilang jangan kita main hukum sendiri. Kalau kita marah itu wajar, tapi jangan amarahan kita menjadi di posisi orang dizalimi menjadi orang zalim. Kenapa Rasulullah SAW jangan marah? Karena tidak mungkin kita balas sesuai dengan sama apa yang misal orang menyakiti tusuk mata kita misalnya. Namanya manusia, jangankan kalau ada kesempatan tusuk dua matanya mau kita. Makanya Islam menajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi ikhlaskan, lebih sempurna lagi maafkan. Masya Allah. Tapi apakah ini pertama kalinya Syekh mendapatkan musibah diserang begini saat lagi? berdakwah. Dakwah atau udah pernah beberapa kali Syekh? Atau ini mungkin yang paling terparah? Kalau soal musibah tusukan ini pertama kali. Jadi pengalaman baru bagi saya. Jadi mendapatkan kejadian yang baru. Tapi kalau soal musibah pernah kejadian dicuri mobil saya. Pernah juga? Iya, Lagi pernah. dakwah? 4 tahun lalu, pas saya keluar dari musalla habis salat subuh, pesantren kami kan di Jakarta. Saya keluar, mobil tidak ada. Saya langsung fikiran saya tidak mau buruk sangka. Selalu saya mengutamakan baik sangka. Mungkin adik saya ambil, mungkin supir bawa untuk cuci atau apalah gitu. Fikiran saya positif. Ternyata ada CCTV kamera di luar. Ada orang datang dari dalam ke kantor yayasan, dia menyampaikan nampaknya mobil dicuri. Ada 4 orang. Dilihat di CCTV-nya, ada 4 orang bongkar mobilnya terus bawa lari. Sudah di saat saya meyakinkan mobil saya dicuri, saya ucapkan Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya belajar dari Rasulullah SAW. Apapun musibah yang kita hadapi, ucapkan Alhamdulillah. Artinya masih kita mau memuji Allah. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di Indonesia, ada berita orang meninggal, inna lillah. Ada musibah, inna lillah. Itu salah. Seharusnya didahulukan Alhamdulillah. Kenapa kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Karena langkah ucapan pujian kepada Allah di saat kena musibah yang memang datang dari Allah, disitu akan membuat hati tenang. Seperti kita merasa, ya Allah ini darimu, saya terima. Bahkan saya berkenan memujimu ya Allah. Sambil saya berdoa, ya Allah kalau memang maling ini yang mencuri mobil saya betul-betul lagi butuh, lagi benar-benar lagi perlu buat keluarganya. Ya Allah, mudah-mudahan mobil yang dia bawa bisa mencukupi kehidupannya. Dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Masya Allah. Tapi ya Allah, kalau memang maling ini maling istiqomah. Saya bilang. Maling istiqomah. Iya. Jadi ini balik terus. Itu namanya istiqomah kan, terus menerus. Emang pekerjaannya Ya itu Allah, berarti. mudah-mudahan menjadi terakhir dan dia membuka pintu taubat. Ya Allah. Ternyata pas ditangkap, ternyata maling istiqomah. Tapi memang banyak pelajaran ini, kita baru ngobrol sedikit aja sama Syekh Ali Jaber. Memang kita itu harus sabar. Kita harus bisa, ya kalau ada musibah tadi Alhamdulillah. Inna lillahi. wa inna. Dan Syekh Ali Jaber nih selama 2 tahun katanya nggak pernah pegang handphone. Baru sekarang, aku tuh waktu kenal pertama kali Syekh Ali Jaber nggak punya handphone. Baru kemarin nih, baru beberapa minggu ya Syekh ya. Baru beliau punya handphone. Jadi apa alasannya nanti kita tanya. Jangan kemana-mana, tetapi oke bos. Siap. Ingat mengingat cinta, cinta. Kembali lagi di Oke Bos. Siap. Ini dia nih. Tadi kan kita udah cerita tentang kejadian yang musibah menimpa Syekh Ali Jaber.
Tapi kita mau bahas sesuatu hal yang unik. Syekh Ali Jaber ini dari kemarin tuh nggak pernah mau punya handphone. Baru ya Syekh, baru 2 minggu ini akhirnya Syekh Ali Jaber punya handphone. Kenapa sih Syekh? Alasannya apa sih Syekh? Ya ceritanya panjang. Ya nggak apa-apa, cerita aja. Ada artikelnya bener nggak ya Syekh ya? Istri sering cemburu, Syekh Ali Jaber rela tak pegang HP selama 2 tahun. Wah, ini bener Syekh. Nah, sekarang lagi saya pikir lagi, kayaknya tinggalin HP lagi. Wah. Jadi Syekh ini sangat mencintai Ini pengorbanan loh, Bos. Demi seseorang yang dia cintainya, dia merelakan suatu hal yang orang nggak biasa umum bisa melakukan itu gitu. Ya wajar kalau sifat perempuan kan cemburu. Dan kita semestinya kita memiliki pasti salah satu posisi. Marah terhadap cemburu mungkin kita menganggap keterlaluan. Atau bisa kita menghormati rasa cemburunya. Dan kita harus bersikap yang baik untuk menenangkan hatinya. Tinggal kita milih. Dan saya merasa di posisi lebih baik saya mengalah demi menenangkan hati istri. Masya Allah. Enggak, maksudnya apa? Begini tuh bukan masalah ini. Tapi dengerin nih ya, masalah dengerin gitu loh. Bener maksudnya Syekh, istri saya malah saya bingung kok dia nggak pernah cemburu ya. Dia bukan nggak pernah cemburu ya, tapi trauma melihat handphone itu. Jadi bisa ngebedain ya, mana dia nggak cemburu, mana trauma ya. Maaf ya Syekh, ini hanya sekedar ini ya. Di situ banyak godaan-godaan dan... Ih, gue mah nggak Wajar pernah kalau buka misal handphone dia. ya seperti istri saya kan, apalagi saya sebagai pendakwah, banyak penggemar yang suka WA atau suka misal di Instagram, apalagi kirimkan tanda love, cinta. Jadi ini apaan nih kok dikirimin begini? Ya orang suka tanya, kadang-kadang jamaah suka berlebihan. Berikan satu pertanyaan tapi ada kaitan cinta. Ada emoticon nih, ada iya, embel-embel. Jadi istri saya, ngapain udah, mau tanya aja, kenapa kirim-kirim gini-gini? Oh, dibanding jadi fitnah gitu ya? Iya, karena HP saya tidak pernah ada password. HP saya selalu kebuka. Ya, bisa mau dibuka. kapan saja istri saya buka, lihat. Ya lihat, apalagi ada kiriman dari jamaah, misal pas hari milad atau apa, kan ada titipan dari jamaah. Ini dari mana? Dari ibu-ibu. Terus yang itu dari ibu-ibu. Yang itu lagi dari ibu-ibu. Kok semuanya dari ibu-ibu? Enggak, yang itu dari bapak-bapak. Syekh ini tuh lucu tau. Itu lucu tahu sebenarnya. Jadi saya sebenarnya santai-santai aja. Karena saya tahu istri sangat cinta. Dan wajar kalau ada rasa cemburu. Sampai dulu waktu masih saya punya Instagram, kan saya banyak orang minta tolong follow back saya. Full back saya. Ya, terus saya kan turutinlah jamaah. Ternyata saya follow sampai 20.000 yang saya bukan hanya mereka ikutin, saya juga ikuti mereka gitu. Istri saya, ngapain kamu ini semua orang di full back, buat apa? Apalagi banyak kan perempuan. Iya, saya bilang kan saya penggemar perempuan. Ibu kan suka sama saya. Udah mau hapus, ya hapus saja. Sampai 20.000. Tapi saya di dalam rumah tangga kan pasti segala sesuatunya mayoritas yang memaintain keuangan adalah istri. Nah bener nggak kalau misalkan ada metodenya uang suami, uang istri, ya uang istri, gitu, bukan uang suami. Nah itu bagaimana? Saya metode setuju nggak? Kalau kita Kenapa ini? Kenapa Bu? ini batu kan tuh kasih tanda ini. Ada kecemes. Soalnya yang saya dengar katanya Syekh ini nggak pegang uang. Jadi Syekh ini nggak katanya yang pegang uang istrinya semua. Emang bener Syekh. Syekh sama sekali nggak Bener ya, tahu Syekh? hartanya Syekh berapa tuh, Syekh nggak tahu ya. Itu berita hoax. Jadi kita sebenarnya budaya di Arab yang mengaturkan masalah keuangan apalagi rumah tangga adalah seorang suami bertanggung jawab. Bahkan budaya, saya bicara budaya Arab ya, budaya di Arab itu hampir rata-rata seorang istri tidak tahu penghasilan suaminya. Kenapa? Tapi suami punya kewajiban menutupi kebutuhan istrinya. Walaupun
Betul. Itu kewajiban. Begitu saya datang ke Indonesia, agak sedikit berubah. Oh gitu. Ya. Ini kenapa jadi bebalikan begini? Bukan. Maksudnya Jadi itu kan saat di Indonesia berubah semua. Ya, bukan semua. Ada hal-hal yang terkait misal rumah tangga. Karena menurut saya, rumah adalah tempatnya seorang istri. Artinya saya bilang istri kamu raja rumah. Berarti semua segala sesuatu yang terkait dengan urusan rumah, saya tidak pernah ikut campur. Masalah apa namanya, mau bagaimana hiasan di rumah, perlengkapan rumah, kursinya mau disetting seperti apa, warna mau apa. Itu istri? Saya dapat istri. Suami jangan ikut campur. Dan saya tidak ikut campur. Batuknya malah kenceng sih. Karena menurut saya wanita adalah rajanya rumah. Wanita adalah rajanya rumah. Kalau kita raja di luar rumah. Pantesan dia kalau berantem, kalau misal Raffi Ahmad, ya udah kamu malam ini jangan tidur di rumah. Oke. Pantesan Bu. Ternyata dia raja di luar rumah, Itu tapi karena di aku dalam sayang rumah sama dengerin istri. tuh tadi. Istri yang ngomong gitu aku ikuti. Oh, Tapi ini bagaimana? udah banyak banget nih yang udah mau nanya sama Syekh Ali Jaber. Kita akan Q&A. Tuh. Looking to visual. Dari siapa tuh? Denzi Colunga. Syekh, bagaimana menghilangkan atau mengurangi sifat emosional dan temperamen terhadap pasangan or setiap orang? Tenang Bu, ini belum dijawab, sabar. bukan. Kalau mungkin pasangan doang gitu. Ada. Ya enggak, ini kan Dan setiap orang pasangan gitu. Nah, itu yang nanya dia bukan kamu ya. Oh, Yang nanya iya. itu. tapi yang nanya mewakilkan. Bagaimana sih ngeliat pertanyaan ini? Sebenarnya menurut saya, amarahan atau emosi tidak akan merubah takdir. Iya, Seh. Jadi misal, apapun yang akan terjadi, emosi tidak memundurkan atau memajukan. Keadaan itu aja, tidak akan berubah. Makanya buat apa saya marah? Karena saya berprinsip, kalau kita logika akal ya, berfikir. Tidak usah kita bicara agama. Kalau sekarang saya marah, kalau berubah keadaan menjadi lebih baik, saya mau duluan marah. Tapi karena saya tahu, kalau saya marah justru Allah tidak senang, pahala saya rugi dari segi pahala, dan keadaannya tidak akan berubah, bahkan bisa menjadi dosa bagi saya. Tapi kalau saya berbicara bisnis, kalau saya bertahan, sabar, tidak emosi, menghadapi tantangan apapun yang akan terjadi dengan sikap yang baik, apalagi berkata yang baik, dapat pahala yang sempurna, Allah ridha, Allah akan ringankan musibah yang kita hadapi, dan juga takdir pun tidak akan berubah. Masya Allah. Next question. Jawab tuh. Next question. Nah, saya baca ya bos. Siap. Ayo. Ini udah ini. Kores, tanya Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum Syekh. Saya mau tanya, apa hukumnya seorang muslim memelihara anjing dalam rumah yang hanya untuk hobi saja dan bukan untuk menjaga rumah atau ladang atau hewan ternak? Please tolong dijawab secara spesifik Syekh. Terima kasih. Dari Kel Laurels. Yang jawab bukan saya, tapi yang jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki anjing bukan untuk anjing jaga, buat jaga rumah atau jaga apa namanya kebun, kalau kita punya kebun untuk menjaga keamanan, hanya buat hobi saja, akan menghabiskan pahala kebaikannya 2 qirat. Apa itu 2 qirat? 1 qirat sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud yang di kota Madinah sangat luas. Jadi anjing sangat dilarang untuk dijaga atau dipelihara secara hobi aja. Tapi kalau untuk keperluan seperti misal berburu atau seperti misal menjaga, itu tidak apa-apa. Dan ini memang ada anjing yang memiliki keahliannya di situ. Iya, menjaga ada. Ya. Ya. Terjawab tuh. Next question ya. Next Abos. question lagi. Next question apa? Assalamualaikum Syekh Ali, saya kan suka DM untuk nanya kabar atau say hi. Tapi banyak yang menilai saya seorang playboy. Padahal saya kan cuma mau menjalin silaturahmi aja. Kira-kira saya salah apa enggak ya? Sayang. Oh, dari Lover Art. Tunggu. Ini kok kayak
Ini kayak pertanyaan pengalamannya seseorang. Vicky, dia DM wanita semua bilangnya silaturahmi. Silaturahmi ya, saya kan nggak boleh mandang orang, maaf saya. Nggak boleh memandang silaturahmi. Sebenarnya begini, segala sesuatu yang kita ingin lakukan, kalau sudah niat baik, apalagi hal yang kita lakukan itu baik, jangan menunggu nilai manusia. Karena manusia itu berbeda-beda, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau kita selalu mempandangi menilai manusia, kita tidak akan jalan. Contoh, kita sekarang mau berbuat baik, tapi banyak orang yang salah menafsirkan. Oh, kok Rafiq kok begini, kok begitu, jadi macam-macam. Padahal niat kita dari awal baik, sudah sepakat sama istri melakukan ini. Apa itu ria? Udah jangan lihat apa kata manusia. Tapi kalau kita niat tulus lillahi ta'ala, cukup Allah ridha. Kalau Allah ridha udah selesai. Tuh, ya simple tapi sama Syekh Ali Jaber tuh saya senangnya itu Syekh itu tidak menggurui, tidak apa sih itu bicaranya juga bijaksana menyikapi sesuatu. Coba ada satu hal, mohon maaf, ada satu hal, mudah-mudahan menambah wawasan, terutama masalah takdir ya. Kenapa saya tidak pernah suka marah, tidak pernah, bahkan sudah selalu merasa tenang. Saya selalu terhadap takdir orangnya pasrah. Apapun yang terjadi saya pasrah, karena saya yakini itu dari Allah. Ibaratnya seperti orang mayat. Pas dimandikan, kira-kira orang mayat mau diapain yang sudah mati? Bolak-balik kan, ke kanan, ke kiri, diberdirikan, didudukkan, di berbagai macam. Pernah nggak kira-kira pas orang lagi dimandikan, maaf mas, di sini yang masih ada kotor, sini nih, sini, tolong bersihin pak, di sini. Ada nggak? Karena mayit sudah mati. Menurut saya, pasrah itu seperti ibarat orang mati terhadap takdir. Apapun yang datang dari Allah, kita harus tunjukkan ikhlas, ridha, dan yakini tidak ada murni buruk dari Allah. Pasti ada kebaikan di balik keburukan itu. Aduh. Saya salut sama Syekh Ali Jaber tuh. Cara menyampaikannya semuanya tuh enak banget. tenang. Bos. Dan ini nih, kita kan selalu melihat Syekh Ali Jaber dengan busananya seperti ini. Ada satu foto, ini katanya mirip sama Syekh, tapi benar, apakah ini Syekh Ali Jaber? Kita lihat. Nah. Ini siapa nih? Itu Syekh. Weh, ya namanya kita berhiburan ya harus kita, masa juga mau main bola pakai sorban. Ini udah asik. Sambil lari megang sorban ya nih. Tapi aku kaget tuh, Syekh Ali Jaber main bolanya jago banget, bagus. Masa? Bola nih di kakinya beliau nih, wow dia gocekannya oke, pada kaget semua. Kalau saya lagi main kan cerita Gak ada yang pribadi berani gitu ya. ngejegal, Syekh, iya. Ya sekarang kalau lagi bawa bola juga, kita jadi backnya nih. Misalkan bawa bola, ya saya silakan saya. Pasti nggak bakal berani, nggak enak lah. Tapi aku akuin Syekh Ali Jaber jago main bolanya. Emang hobi ya Syekh ya? Ya hobi, saya memang dari kecil hobi main bola. Walaupun cukup lama, dan alhamdulillah kesempatan kemarin pas saya diajak sama Rafi untuk main, saya merasa senang. Nanti Bahkan main itu lagi. sebelum kejadian. Iya itu 2 hari sebelum ada penusukan itu, makanya kaget semua. Insya Allah nanti kita ulang lagi main bola. Nanti main bola. Abos. Ya. Itu tuh berarti menunjukkan seorang Syekh apapun itu kayaknya disegani banget tapi tetap aja manusia ya. Syekh mah Tetap humble. kelihatan Abos, benar-benar. habis ini yang sesuai dengan yang saya tunggu-tunggu, boleh saya bertanya tentang permasalahan rumah tangga? Oke, Syekh ini ada yang mau ditanyakan spesial dari Vicky. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tetap di Oke Bos. Siap, Bos. Kita tadi mau nanya nih Syekh nih. Ini tentang kemarin dia kan kena musibah juga nih. Syekh. Nih, tanya sama Syekh nih. Saya tanya ya bos. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, kemarin kan saya... Ngomong aja yang kemarin di penjara. di rutan. Ngomong aja, saya juga tahu. Ya saya di rutan Salemba, Syekh. Di penjara. Ya hukum dunia berkata demikian. Tapi pada hakikatnya, apakah benar Syekh, seorang istri yang masih terikat suami istri, hubungan kita apabila berada di rumah atau di kamar, apalagi di jam yang tidak wajar, di jam 1:30 atau jam 2 pagi bersama pria lain yang bukan muhrimnya, itu hukumnya bagaimana Syekh? Biar aku punya pandangan dan masyarakat juga tentunya punya pandangan. Sebenarnya persoalan ini cukup sering terjadi di tengah kita. Menurut saya terlalu bebas orang
bukan muhrim masuk di kalangan rumah kita. Apalagi di kamar pribadi kita, misal kamar tidur kita. Dan ini kata Rasulullah SAW, ancamannya seperti ketakutan orang menghadapi kematian. Sampai ada seorang berkata, ini kan misang. Ya Rasulullah, ini kan cuma misang dia bisa masuk ke rumah kita. Kata Rasulullah SAW, alhamu al-maut. Jadi lebih baik mati daripada kita dilihat aurah kita dan apalagi aurat rumah kita. Karena rumah ini sebenarnya aurah. Rumah ini punya rahasia, punya kehormatan. Kalau rumah sudah tidak punya kehormatan di pandangan orang lain, berarti kita tidak punya nilai. Gitu. Sambil Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuka aib orang, akan Allah membuka aibnya, walaupun dia sembunyi dalam rumahnya. Berarti, kata sembunyi dalam rumahnya, berarti rumah ini sebenarnya tempat menutup aurat kita. Tempat yang menjadi suami istri lebih bebas, lebih santai, lebih rilaks. Jadi sebenarnya saya harap mudah-mudahan bisa ada kesadaran. Kita bisa menyambut tamu ke rumah kita, tapi harus batasi. Ada waktu yang bisa menerima tamu, ada waktu jangan terlalu bebas. Apalagi bukan muhrim, apalagi bisa membuka aib rumah kita. Dan ini yang harus kita jaga. Apalagi kita sebagai orang muslim, ini kan budaya orang Islam. Ya mudah-mudahan ada kesadaran karena ini menurut saya sangat bahaya, bisa menancamkan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik mati daripada orang yang bukan muhrim masuk rumah ini. Terima kasih banyak. Syekh, kita ucapkan terima kasih Syekh udah datang ke acara Oke Bos. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu di rumah juga senang semuanya kehadiran Syekh Ali Jaber. Syekh, nanti saya ke vilanya Syekh ya. Siap. Saya ikut ya, Syekh. Siap. Boleh kan, Syekh? Enggak, kamu nggak diajak, kita. Ya. Kapan saja. Oke, Bos. Oke, Bos. Siap, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.